Halo semuanya, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan cara mengkonfigurasi routing dynamic menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, routing dynamic yang akan kita praktikkan di sini adalah RIP, EIGRP, sama OSPF. Oke, sebelumnya saya mau jelaskan secara singkat dulu. Yang pertama akan kita praktikkan itu adalah RIP atau Routing Information Protocol. Jadi Routing Information Protocol itu merupakan protokol routing yang berbasis jarak vektor. Jadi uh, vector distance based routing gitu. Jadi jarak vektor yang dimaksud menggunakan kalkulasi jarak dengan outgoing networknya atau network vektor atau vektornya maksudnya, yang menggunakan path terbaik untuk sampai ke jaringan tujuannya gitu. Nah, ini kita langsung buat aja contohnya. Di sini saya misalnya punya satu router. Di sini saya pakai router PT. Satu router di sini, satu router di sini gitu. Nah, anggap saja yang ini router 0 ini merupakan kota Makassar. Terus router yang pertama ini merupakan Jakarta gitu. Nah, di sini kita pasang switch aja. Di Makassar ada satu switch, di Jakarta ada satu switch. Nah, di setiap switch itu terkoneksi dua buah komputer seperti ini. Nah, dua buah komputer ini kita koneksikan ke switchnya. Ini yang di Jakarta juga kita konekkan switchnya. Nah, seperti ini. Lalu masing-masing switch kita koneksikan ke routernya. Nah, seperti ini. Lalu dari Makassar ke Jakarta kita hubungkan menggunakan kabel serial. Nah, di sini terhubung dengan kabel serial dengan port serial 2/0, di sini juga 2/0, dan di sini untuk ke switchnya Jakarta menggunakan fast Ethernet 0/0 dan yang di Makassar juga menggunakan 0/0. Nah, tujuan kita menggunakan RIP di sini kita agar bisa komputer yang ada di Makassar ini bisa menghubungi komputer yang ada di Jakarta ini. Nah, kita coba ping dari komputer PC 0 ke PC 2. Nah, ini harusnya masih error karena kita belum konfigurasi IP-nya. Oke, di sini saya kasih keterangan. Di sini kita akan pakai 192.168.10.0/24. Nah, di sini 192.168.20.0/24. Nah, yang di sini ini merupakan satu jaringan juga. Kita di sini menggunakan 192.168.30.0/24 juga. Nah, seperti ini. Artinya kita harus setting semua network di sini dengan 192.168.10.0. Begitu juga ya di sini 192.168.20.0. Oke, kita langsung setting di routernya aja dulu. Ini merupakan gateway untuk jaringan yang ada di sini. Jadi kita setting di fast Ethernet 0/0-nya ke config 0/0. Kita nyalain dulu portnya, kita setting IP-nya 192.168.10.1. Terus subnet masknya SES24, ini SES24. Ini close saja. Lalu yang di PC 0 kita setting juga IP-nya. Desktop IP configuration 192.168.10.2. Network masknya 255.255.0. Terus gateway-nya kita pakai IP yang ada di router tadi 10.1 gitu. Ini tutup. Kita setting juga yang di PC 1. IP ini 192.168.10.3, gateway-nya sama 192.168.10.1. Nah, sampai sini kita lakukan hal yang sama dengan yang ada di sini. Nah, ini PC 2 kita setting IP-nya 192.168.20. Nah, ini kita setting 20.3, ini 20.4 karena yang di sini bakal pakai 20.1 gitu. 20.3 terus gateway-nya 20.1. Ini nanti kita akan setting 20.1. Ini saya copy aja. Terus tutup. Nah, kita setting di PC 3 lagi di desktop IP. Ini 20.4. Ini gateway-nya 20.1. Nah, kita setting di routernya di fast Ethernet 0/0.
config 0/0, nyalain dulu. Ini kita pakai 20.1, subnet masknya 255.255.0. Oke, sekarang untuk jaringan di sini udah bisa connect satu sama lain. Dari sini saya ping ke sini udah bisa. Ini juga ke sini udah bisa. Nah, itu tapi masih lokal di jaringan sini. Sekarang kita mau buat supaya yang ini bisa ping ke kota sebelahnya di Makassar. Itu. Sama yang di Makassar juga kita mau buat dia bisa ping ke Jakarta. Nah, tapi di sini masih fail. Kita bakal routing dengan menggunakan routing information protocol atau RIP. Nah, di sini kita setting dulu untuk jaringan yang di router ini serial 2/0, kita ke router Makassar dulu. Ini serial 2/0, kita nyalain dulu, jangan lupa set clock rate-nya. Ini kita set 9600, ini nanti bakal kita samain clock rate-nya 9600. IP-nya kita pakai di sini untuk yang Makassar kita pakai 192.168.30.1. Nah, ini 24 juga. Nah, kita lakukan hal yang sama dengan router yang Jakarta. Kita pakai serial 2/0, nyalain tadi clock rate-nya 9600, kita pakai 192.168.30.2. Nah, subnet masknya 255.255.0. Oke, sekarang kita coba ping dari Makassar ke Jakarta. Ini seharusnya masih belum bisa, fail. Dari Jakarta ke Makassar juga masih fail, karena router ini belum bisa berkomunikasi dengan router ini karena mereka belum tahu rutenya lewat mana gitu. Nah, sekarang kita beritahu rutenya lewat mana tapi menggunakan protokol RIP. Sekarang kita setting RIP di Makassar dulu. Nah, ini kalian langsung ke command line interface aja. Ini di enter, exit atau Ctrl C sampai dia keluar seperti ini. Nah, di sini kita pertama-tama ke global configuration mode. Ini caranya configure terminal. Nah, sampai muncul seperti ini routing config. Nah, ini kita buat router RIP kayak gini, router RIP, enter. Nah, di sini kita masukin network yang ada di kiri kanannya. Nah, pokoknya network semua yang langsung terhubung dengan router ini. Nah, di sini ada dua network yang terhubung. Network yang sebelah sini terhubung dengan router ini dan network yang 30.0 terhubung dengan ini. Jadi kita harus daftarkan network ini 192.168.10.0 sama 30.0. Dan cara daftarkannya itu network lalu nomor IP networknya 192.168.10.0 seperti ini. Kita enter aja. Nah, network ini udah kita daftarkan yang 10.0. Berikutnya kita daftarkan 30.0. Network 192.168.30.0. Oke, ini di enter aja, terus exit, Ctrl C aja, kayak gitu. Nah, ini kita udah daftarkan network kirinya sama network kanannya. Pokoknya kalau misalnya kalian punya satu lagi kabel terkoneksi dengan router ini, artinya kabel itu juga kalian harus pasang RIP-nya. Kalau misalnya kalian mau buat dia bisa terkoneksi dengan kabel itu. Kita lakukan hal yang sama dengan router yang ada di Jakarta. Kita buka aja router yang Jakarta ini. Ke command line interface, enter, Ctrl C aja. Kita masuk ke global configuration, configure terminal. Nah, ini kita masuk ke router RIP. Nah, pertama-tama kita daftar network yang 192.168.30.0. Ini masukin aja network 192.168.30.0. Terus berikutnya network yang di sebelahnya lagi 192.168.20.0. Network 192.168.20.0 kayak gini. Nah, ini udah berhasil, kita Ctrl C aja untuk keluar sini. Nah, kita coba ping dari Jakarta ke Makassar. Oke, ini sudah jadi successful. Sekarang kita coba dari Makassar ke Jakarta. In progress, ini bakal fail. Oke, kita coba sekali lagi. Nah, ini successful. Nah, kita coba lagi dari PC 0 ke PC 2. Oke, successful. Dari PC 1 ke PC 2, successful juga. Nah, seharusnya ini dari Jakarta ke Makassar juga akan successful kayak gini. Artinya kita udah berhasil buat routing
dengan protokol RIP, Routing Information Protocol. Oke, kita beranjak ke routing protokol selanjutnya, yaitu EIGRP. Ini saya hapus saja lagi semuanya. Ini, do you want to delete? Yes. Nah, sekarang di sini kita udah kosong. Jadi saya jelaskan singkat dulu. EIGRP itu kepanjangan dari Enchant Interior Gateway Routing Protocol. Jadi namanya agak sulit gitu. Ini saya tulis saja Enchant Interior Gateway Routing Protocol, kayak gini. Ini tulisannya seperti ini. Nah, EIGRP ini merupakan distance vector atau routing protokol yang based on vector distance kayak RIP tadi, yang hanya dimiliki oleh Cisco. Jadi bedanya RIP dengan EIGRP ini, kalau EIGRP ini hanya miliknya Cisco, jadi cuman ada di Cisco, sedangkan routing protokol RIP tadi itu merupakan open source routing protokol, yang berarti ada di semua device-device routing seperti MikroTik dan kawan-kawan. Nah, di sini bedanya lagi, EIGRP itu iOS-nya berbayar. Jadi kita butuh dana yang lebih lagi untuk menggunakan EIGRP ini. Selain itu, EIGRP tidak memiliki periodic update. Sedangkan RIP itu periodic update-nya itu 30 detik. Setiap 30 detik sekali gitu. Nah, ini kita langsung contohkan aja. Di sini sama kayak tadi, punya dua router, terus punya switch. Masing-masing router punya switch, terus ada komputer masing-masingnya 2. Nah, seperti ini. Ini nggak usah saya namain lagi, ini tetap router 2, router 3 aja. Kita koneksikan sama seperti tadi. Koneksi seperti ini. Jadi setiap komputer itu terkoneksi dengan switch, dan switch terkoneksi dengan router. Router juga terkoneksi dengan router. Nah, ini kita gunakan IP yang sudah kita setting tadi. Di sini 192.168.10.0 /24. Ini 192.168.10.20/24, dan di sini kita pakai 192.168.30.0/24. Nah, kayak gini. Kita setting IP-nya dulu untuk di PC 4 desktop. IP configuration 192.168.10.3, karena nanti 10.1-nya kita gunakan di gateway-nya. Ini saya copy aja ke sini 10.1. Nah, seperti ini. Sekarang kita setting di PC 5 desktop. Ini titik 4. Terus di sini gateway-nya titik 1. Sekarang kita setting gateway-nya di fast ethernet 0/0 di router 2. Nyalain dulu. Oke, ini kita 10.1 jadi 255.255.0. Nah, ini kita setting juga yang ini, yang PC 6 desktop, IP 192.168.20.2. Ini terus gateway-nya 20.1 kayak gitu. Nah, di sini kita pakai 20.3. Terus gateway-nya 20.1. Nah, kita setting juga gateway-nya config 0/0, nyalain dulu 20.1. Oke, seperti ini. Berikutnya kita setting jaringan antar routernya. Di sini pakai serial 2/0, nyalain dulu, kita atur clock rate-nya 9600. Dia pakai 30.1. Ini saya copy lagi, terus buka router ketiga ke serial 2/0, nyalain dulu 9600 30.2. Nah, seperti ini. Kita coba ping dari sini. Oke, ini saya fast forward time. Ping dari sini ke sini, ini fail. Dari router 2 ke router 3 juga fail, kayak gitu. Nah, sekarang kita terapkan routing EIGRP. Sekarang kita routing di router 2 dulu. Ini sama kayak RIP tadi, kita tinggal masukin network sebelah, network yang terhubung dengan dia langsung ke
command line interface saja. Ini exit, Ctrl C, ini configure terminal dulu untuk masuk ke global configuration mode. Kalian langsung masukin aja router EIGRP kayak gini. Lalu parameter berikutnya dia terima ID. Nah, ini saya tanda tanya. ID-nya itu dari 1 sampai 65 sekian. Jadi kita pakai angka random aja. Di sini pakai angka 10. Router EIGRP ID-nya 10 kayak gitu. Nah, ini kita masukin network yang terhubung dengan dia secara langsung. Jadi network. Di sini kita hubungkan dulu yang jaringan lokalnya 10.0, 192.168.10.0, enter. Terus jaringan yang antar routernya 30.0, network 192.168.30.0 kayak gini. Nah, untuk EIGRP ini udah kita setting di router 2. Sekarang kita lakukan hal yang sama di router 3. Ke command line interface dulu. Ini enter Ctrl C sampai dia keluar kayak gini. Kita masuk ke global configuration mode. Nah, di sini kita langsung router EIGRP ini kasih angka 10 juga misalnya. Nah, di sini kita network, pasang network yang 20.0 dulu, misalnya 192.168.20.0, lalu network yang 30.0, network 192.168.30.0 kayak gini. Nah, ini saya tutup aja. EIGRP kita seharusnya udah bisa, udah berhasil. Kita coba ping dari router 2, komputer yang ada di router 2 ke komputer yang ada di router 3. Ini successful. Kita coba balik dari komputer yang ada di router 3 ke komputer yang ada di router 2. Sama, successful juga. Nah, itu EIGRP kita udah selesai. Nah, ini saya coba-coba ping lagi. Nah, ini sudah saya pastikan nggak ada error kayak gitu. Nah, ini EIGRP kita udah sukses. Nah, berikutnya saya akan contohkan untuk routing protokol selanjutnya, yaitu OSPF. OSPF ini kepanjangan dari Open Shortest Path First. Jadi ini routing protokol OSPF merupakan routing protokol yang menggunakan path yang tercepat dan terpendek untuk mencapai jaringan tujuannya. Jadi OSPF ini menggunakan algoritma sama seperti algoritma Dijkstra gitu. Ini saya coba delete aja lagi semuanya kecuali IP-nya. Ini saya blok lagi, terus delete. Nah, seperti ini. Oke, kita buat satu lagi. Untuk yang terakhir, dynamic routingnya, saya masukin router PT ke sini, Nah, ini saya delete. Kita sekarang masuk ke OSPF atau Open Shortest Path First kayak gini. Nah, berikutnya kita sama kayak tadi, pasangkan switch juga di masing-masing routernya untuk menghubungkan dua komputer. Ini saya masukkan dua komputer di masing-masing switch. Nah, seperti ini. Berikutnya kita hubungkan masing-masing komputer ke switch. Jadi yang di router 4 udah terhubung ke switchnya, di router 5 juga udah kehubung. Lalu kita hubungkan masing-masing switch ke router. Seperti ini. Berikutnya dari router ke router. Oke. Berikutnya kita konfigurasi IP-nya. Untuk PC8 kita pakai desktop. Sini 192.168.10.2. 192.168.10.1. Nah, satu ini gateway-nya. Kita setting lagi di komputer 9, IP configuration 1.10.3. Di sini 10.1 untuk gateway-nya. Kita setting gateway-nya sekarang di router 4. Config fast ethernet 0/0, nyalain dulu. Ini 10.1. Oke, kayak gini. Nah, kita lakukan hal yang sama dengan komputer yang ada di router 5. Ini kita buka aja. Oops. Nah, ini ke desktop, IP configuration. Ini pakai 20.2. Nah, di sini subnet masknya. Oke, ini nge-lag. Nah, ini kita lanjut 20.1 kayak gini. Ini saya copy lagi, ini tutup. Untuk PC 11 juga kita sama, pakai 20.3, gateway-nya 20.1.
Oke, seperti ini. Kita close lagi. Sekarang kita setting gateway-nya. Ini apa sih? Oke, kita setting gateway-nya di fast Ethernet 0/0. Configure 0/0, nyalain dulu. Nih 20.1, terus get net mask-nya 2525. Oke, kayak gitu. Ini udah konfigurasi setiap jaringan lokalnya. Sekarang kita konfigurasi jaringan yang terhubung antar router ini. Nah, kita setting di router 4 dulu ke serial 2/0 on. Lalu pilih clock rate-nya 9600. Ini kalian mau pilih clock rate berapapun, yang penting clock rate antar serial 2/0 yang di router 4 sama serial 2/0 yang di router 5 itu sama, kayak gitu. Agar mereka bisa terkoneksi, mereka clock rate-nya harus sama, kayak gitu. Nah, ini 30.1, kita pakai yang di serial 2/0 di router 4. Lalu kita pakai serial 2/0, nyalain dulu, ini jadiin 9600, 30.2. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba ping, pastikan mereka fail. Ini fail. Dari sini ke sini juga ini pasti fail, kayak gitu. Nah, kita sekarang gunakan routing OSPF, Open Shortest Path. Nah, sekarang kita masuk ke router 4. Ini konsepnya sama, kita masukin jaringan yang di sini dan jaringan di sini. Ini ke command line interface, Ctrl C. Ini masuk ke enable ini configure terminal. Kayak gini. Masukin aja router OSPF. Nah, ini masukin ID-nya, saya tanda tanya. Di sini ID-nya bisa 1 sampai 65 sekian. Di sini pakai 10 misalnya. Ini kita pakai network yang langsung terhubung dengan router tersebut. Jadi network ini kita pakai 10.0 dulu, jadi 192.168.10.0. Nah, ini ada sedikit perbedaan komennya. Kalau di RIP tadi atau di AGRP tadi, ini langsung masukin network, terus masukin IP networknya. Kalau di OSPF kita masukin network, terus IP network, lalu wildcardnya. Nah, wildcardnya ini kan kita pakai /24, artinya 255 255 255.0. Nah, sekarang kita pakai yang kebalikannya, 255 jadi 0.0.0.255 kayak gitu. Terus kita masukin area. Nah, areanya ini kalian bisa isi area nomor terserah. Ini saya tanda tanya, kalian bisa pakai 0 sampai 42 sekian. Ini saya pakai area 10 misalnya. Ntar. Nah, jadi network yang bagian sini kita udah masukin. Sekarang network yang bagian 30.0. Ini saya tekan atas aja. Ini tinggal ganti 30. Wildcardnya sama karena dia pakai 255 255 0. Ini masukin area 10 juga. Kayak gitu. Nah, sekarang kita udah konfigurasi OSPF untuk router yang 4 ini. Sekarang kita lakukan hal yang sama di router 5. Ke command line interface, enter, Ctrl C. Nah, ini kita pakai router OSPF. Oke, sekarang kita config terminal dulu sebelum masuk ke router OSPF. Nah, ini langsung masuk ke router OSPF. Nah, ID-nya terserah, ini saya pakai ID 10 lagi. Lalu network. Nah, ini network yang kita daftarkan 20.0 dulu, 192.168.20.0. Nah, wildcardnya 0.0.0.255, itu areanya 10 misalnya. Nah, ini berikutnya 30. Nah, jadi kita udah daftarkan 30.0 sama 20.0 ke router 5 menggunakan OSPF. Seharusnya OSPF kita udah berhasil. Ini saya coba ping dari router 4, komputer yang ada di router 4 dengan komputer yang ada di router 5. Nah, ini in progress. Ini harusnya fail dulu. Berikutnya saya coba lagi. Oke, successful. Jadi saya coba bolak-balik dari komputer yang ada di router 5 ke komputer yang ada di router 4. Nih, mereka successful. Nah, kayak gini. Nah, sekian tutorial untuk dynamic routing kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai sini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Thanks, dah.